Keputusan pemerintah Indonesia untuk melonggarkan penggunaan masker diumumkan hari pekan ini oleh Presiden Joko Widodo, disambut oleh pro dan kontra. Bisa dibilang banyak juga yang mendukung apa yang akan atau yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melonggarkan penggunaan masker di lingkungan outdoor. Namun banyak juga yang kontra dengan kebijakan tersebut. Salah satunya datang dari epidemiolog Universitas Griffin Australia, Diki Budiman, yang menilai terlalu dini untuk Indonesia melonggarkan penggunaan masker. Sebab status pandemi COVID-19 belum berganti menjadi endemi. Dan untuk membahasnya kita akan mencari tahu seperti apa suasana pelonggaran atau mungkin antisipasi penyebaran COVID-19 di Australia sendiri. Sudah bergabung dengan saya Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Selamat siang Bang Nuim, selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat siang waktu Melbourne. Apa kabar ini? Bang Nuim, bisa dibilang kalau sekarang memang pada minggu kemarin Presiden Joko Widodo mengumumkan masyarakat yang beraktivitas di outdoor sudah diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Bang Nuim melihatnya seperti apa, Bang? Ini ada bagusnya, ada juga tidak bagusnya. Bagusnya begini, banyak orang yang menentang kewajiban untuk memakai masker itu sebagai sesuatu yang melanggar hak asasi mereka, merupakan pelanggaran terhadap kebebasan mereka untuk memilih. Mereka tahu barangkali bahwa itu bagus, tetapi karena ada kewajiban, itu yang membuat seperti juga di Australia. Jadi barangkali secara psikologis ketika pemerintah mengatakan, ya silakan, mau pakai, boleh, tidak mau pakai, tapi lebih baik kalau dipakai. Karena itu orang mungkin dia akan tertarik, karena dia merasa tidak dipaksa untuk melakukan hal itu. Karena di Australia sendiri pun sudah sangat diperlonggar. Tapi kemarin para ahli, para dokter dan para ahli kesehatan mengatakan sebaiknya pemerintah tetap memperketat kewajiban penggunaan masker. Karena dengan cara yang dalam tanda kutip dianggap sederhana ini bisa dicegah terjadinya penyebaran. Bisa ini penting sekali, pemaparan dan penyebaran. Ini kita lihat apa yang terjadi di Korea Utara. Selama ini senyap, tidak pernah ada berita yang mengatakan bahwa orang di Korea Utara terkena Omicron atau terkena Delta. Tahu-tahu apa yang terjadi? Dalam satu minggu, hampir 1,5 juta orang yang sudah terkena. Dan mereka tidak dalam keadaan siap siaga untuk menghadapi ini. Mereka tidak punya vaksin dan lain sebagainya. Jadi kalau orang Inggris selalu mengatakan, prevention is better than cure. Pencegahan itu lebih baik dari penyembuhan. Nah ini barangkali yang harus menjadi pertimbangan. Banyak orang, saya mengatakan kepada orang-orang, terutama muslimah, yang mengatakan, itu tidak baik Pak, karena apa? Karena kita menghirup karbon dioksida dengan pakai masker. Saya katakan bagaimana orang yang menggunakan hijab atau jilbab yang kemudian menutup dari mulai hidung ke bawah, bagaimana itu? Dia memakainya 365 hari setahun, bukan hanya dalam waktu 2 tahun ini saja. Nah, mereka masih hidup. Bagaimana? Kenapa tidak dipikirkan ke sana? Ya ini kadang-kadang kita, itulah, karena adanya kewajiban ini, ini membuat banyak orang merasa tidak enak, karena dia barangkali menganggap bahwa kebebasannya sudah dilanggar oleh pemerintah. Dalam suatu demokrasi, ini dianggap sebagai suatu pelanggaran yang luar biasa. Jangankan dalam demokrasi, bahkan di RRT saja pun sudah ada pembangkangan oleh masyarakat di kota-kota Shanghai dan Beijing. Betul. Nah, Bang, permasalahannya kan pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini juga sudah dilakukan oleh beberapa negara. Namun ketika pelonggaran itu diterapkan, terjadi peningkatan. Itu yang mungkin membuat beberapa pihak menilai terlalu dini untuk melakukan pelonggaran di Indonesia. Bang Nuim sendiri melihatnya kalau di Australia juga termasuk yang sudah menerapkan pelonggaran dalam beraktivitas. Soal peningkatannya kasus COVID di Australia seperti apa, Bang? Apakah ada? Dahsyat. Dahsyat. Iya betul. Setiap hari kita baca bisa jadi Melbourne ini, yang terkena itu begitu banyak, yang meninggal. Ini sesuatu yang harusnya menjadi pertimbangan, tetapi orang barangkali sudah sampai pada suatu kesimpulan. Ini biar bagaimanapun tidak bisa diatasi. Jadi kita harus coba hidup bersama, dan bagaimana ya kebiasaannya itu biasanya bisa menimbulkan kekebalan karena sudah biasa. Kita lihat begini, ada yang mengatakan begini, coba Anda perhatikan katanya, apalagi dahulu di zaman orang punya banyak anak. Itu anak pertama biasanya paling rentan. Kenapa?
oh anak pertama itu sangat disayangi, Iya, tidak boleh iya, pegang ini, harus diprotek. bersih, harus Iya, ini tuh. betul. Nah, anak kedua itu mau makan Udah. pasir, mau makan debu, mau jadi dia Lebih lebih tahan bebas. daripada abangnya atau kakaknya. Iya, Nah, ini iya. jadi kebiasaan itu bisa menimbulkan kata mereka ketahanan, ya semacam kekebalan atau imunitas dan lain sebagainya. Tapi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan nantinya karena apa? Kita lihat di Inggris, kita lihat di Amerika ketika pemerintah mengatakan demi ekonomi. Apalagi Amerika yang sekarang sedang menghadapi inflasi yang begitu tinggi. Demi pertumbuhan ekonomi, kita harus mengambil langkah-langkah yang riskan, yang ada resikonya, yaitu memperlonggar lockdown, memperlonggar kewajiban menggunakan masker dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Ya, akibatnya seperti kita lihat di Australia ini. Diakui bahwa memang di Australia ini secara proporsional dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang hanya 25 juta, itu yang terkena cukup banyak, cukup tinggi. Seperti di Inggris kita lihat, ketika pemerintah mengatakan tidak bisa dipertahankan terus lockdown, kewajiban ini itu terpaksa diperlonggar, langsung terjadi penyebaran, lalu terjadi semacam explosion, ya, terjadi ledakan, begitu banyak orang yang terkena. Ya apa boleh buat, itu satu kenyataan ya. Kalau macam di Indonesia, apalagi setelah ini, setelah Idul Fitri. COVID-19 ada lagi. Oh ada iya, lagi PMK, betul. penyakit mulut dan kuku dan lain Ada sebagainya. lagi Jadi nampaknya, hepatitis. Betul. ya kita hepatitis ya. Ini jadi kita ini terus bertarung dengan penyakit ini yang jadi musuh kita itu sebenarnya atau musuh umat manusia itu sebenarnya bukanlah manusia lain, tetapi penyakit ini yang barangkali ini harus menjadi pertimbangan, dan ini insya Allah mudah-mudahan bisa nanti membuat manusia secara keseluruhan sadar dan mereka mengatakan mari kita bersatu melawan musuh bersama. Memang kalau dalam konteks membebaskan terkait pelonggaran dan membebaskan masyarakat dari kewajiban atau beraktivitas, memang kalau saya termasuk yang mendukung, karena bisa dibilang memang ekonomi pada masa COVID ini cukup terpukul luar biasa, dan pelonggaran atau relaksasi di aktivitas masyarakat itu diharapkan akan memicu pertumbuhan ekonomi. Namun itu belajar di Australia, kemudian saat ini di Korea Utara dan di Cina sendiri, di Tiongkok sendiri ada beberapa kota yang juga masih ada peningkatan penyebaran COVID. Ini yang diwaspadai oleh mungkin beberapa orang yang merasa terlalu dini untuk Indonesia memberikan pelonggaran ke masyarakat. Apalagi memang saat ini kita sudah melewati liburan panjang Idul Fitri yang bisa dibilang memang dipantau peningkatannya tidak terlalu, tapi banyak orang masih merasa terlalu dini untuk memberi kelonggaran yang cukup besar ke masyarakat. Lebih baik tetap menggunakan, namun bisa dibilang ya itu tadi Bang Nuim bilang, lebih dihimbauan lah, bisa dibilang seperti itu. Seperti apa Bang Nuim kalau melihatnya? Iya, ini kan ibaratnya buah si malakama, kata orang, dimakan mati mak, tak dimakan mati bapak. Jadi ini mesti ada jalan tengahnya, tapi jalan tengahnya adalah mengambil langkah yang sangat sederhana. Seperti yang dikatakan tadi, ya, pakai masker, kemudian menjaga kebersihan, cuci tangan 10 detik. Jangan karena setelah waktu berlalu kita kemudian melupakan semua ini penting, ini penting, ini sangat-sangat penting dan harus dilakukan demi mencegah. Untuk apa nanti kalau kita sudah terkena baru menyesal. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Jadi saya pikir walaupun pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo sudah mengatakan akan memperlonggar, sudah diperboleh memperlonggar dan lain sebagainya, tapi tetap barangkali kita harus mengambil suatu prakarsa, yaitu kebijakan kita sendiri untuk kepentingan bukan saja diri kita, tapi sanak saudara kita, kaum kerabat kita, handai taulan kita. Bagaimana kita menjaga diri agar kita jangan terkena, sehingga dengan demikian mengurangi sumber daripada keterkenakan itu, dari kepaparan itu. Jadi barangkali kalau memang pendengar JM Metro ini, ya betul-betul, ya itu ingin betul-betul untuk ikut bersumbangsi kepada kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan, pakailah masker, tidak ada salahnya, pakailah masker. Karena begini kan, Iswayu tahu kenapa dulu orang-orang Jepang misalnya, orang Cina, orang Jepang, terutama Asia Timur, itu mereka suka sekali pakai masker. Biarpun dalam keadaan sehari-hari waktu itu belum ada COVID misalnya, belum ada, mereka tidak terkena flu atau terkena pilek dan sebagainya. Mereka ingin katanya untuk menyembunyikan air muka. Karena air muka itu bisa mencerminkan isi hati, dan mereka tidak suka kalau orang
yang tidak dikenal bisa melihat isi hati mereka. Jadi menggunakan masker itu sekaligus menyembunyikan isi hati kita. Jadi orang-orang di Asia Timur itu menganggap itu penting sekali untuk tidak menceritakan, untuk tidak mengungkapkan kepada orang lain, apalagi orang yang tidak dikenal tentang isi hati kita. Nah sekarang ini kita ada dua kesempatan. Selain mencegah penularan, kita juga dapat menyembunyikan isi hati kita. Kalau memang kita ingin menyembunyikan isi hati kita. Nah, Bang Duim, bisa dibilang kan kalau tadi Bang Duim menginformasikan pelonggaran yang terjadi di Australia ini dilakukan oleh pemerintah Australia ternyata tidak terlalu mengecilkan penyebaran atau memperluas penyebaran COVID, bahkan ada peningkatan kembali. Nah, saat ini seperti apa? Apakah kalau tadi ada peneliti dari Griffin Universitas Griffin, Mas Budi bilang bahwa saat ini bisa dibilang harusnya pemerintah menahan dulu, melihat kondisi, karena belajar seperti yang di Australia bilang, ketika pelonjakan belum jadi endemi, harusnya tetap, kecuali statusnya sudah diturunkan menjadi endemi, dari pandemi ke endemi. Nah, kalau di Australia sendiri, apakah memang pelonggaran setelah peningkatan tetap dilakukan atau kemudian ada evaluasi, dan seperti apa sepertinya tren di sana? Apakah memang sudah bisa dikendalikan penyebaran COVID itu sendiri, Bang Nuim? Belum bisa dikendalikan. Tapi belum begini, bisa. Pemerintah Australia itu, jadi pemerintah Australia ini kan tiap-tiap negara bagian itu punya otonomi yang sangat-sangat kuat ya. Jadi mereka bisa bertindak sesuka hati, begitulah kira-kira. Dan sekarang ini misalnya di Melbourne, ketika pemerintah negara bagian Victoria yang ibu kotanya Melbourne mengatakan akan memperlonggar dan akan memberikan keleluasaan kepada anggota masyarakat untuk tidak menggunakan. Kemudian banyak para ahli, termasuk salah seorang pakar yang selama ini sangat menjadi panutan di sini, dia sendiri sudah terkena juga. Terkena juga. Dan jadi mereka mengatakan barangkali pemerintah perlu mempertimbangkan kembali. Biasanya Iswayudi di Australia ini dalam hal-hal seperti ini yang menjadi penentu itu, bukan penentu lah, tapi yang menjadi sandaran pemerintah itu biasanya para ahli. Jadi kalau para ahli mengatakan itu, pemerintah biasanya menurut pemerintah itu sangat menurunkan ya, karena mereka betul-betul menyadari kalau mereka tidak patuh kepada para ahli, nanti mereka bisa, karena pemerintah ini kan seperti suka saya katakan, orang-orang di Indonesia suka bertanya ke saya, itu kalau di Australia menteri ekonominya ekonom, enggak punya DRS, enggak. Kebanyakan SH di sana, Perdana Menterinya SH. Iya, kayak Menteri Pertahanannya enggak pernah militer. Sekarang Menteri Pertahanan di Australia bekas polisi, seorang mantan polisi. Jadi tidak perlu dahulu Menteri Pertahanannya seorang doktor dan lain sebagainya. Kecuali kalau untuk Jaksa Agung itu mesti SH, dia mesti mengetahui hukum. Nah, jadi ya mereka itu bergantung kepada para ahli di departemen masing-masing atau di kementerian masing-masing, direktur jenderalnya dan jajaran-jajaran di dalam direktorat jenderal itu yang memang ahli-ahlinya. Jadi mereka hanya dipandu oleh para ahli dan kemudian mereka memutuskan apakah akan menuruti nasihat para ahli atau anjuran para ahli atau tidak. Tapi biasanya dalam soal kesehatan seperti ini mereka sangat menurut. Saya perhatikan dahulu tiap hari ketika tampil di depan umum untuk ditayangkan oleh televisi, itu mestinya menteri besar atau semacam di sini gubernur tampil bicara, kemudian akan menampilkan ahli kesehatan atau pakar kesehatan untuk juga memberikan keterangan. Jadi pemerintah itu dipandu, betul-betul dipandu oleh para ahli kesehatan. Walaupun pemerintah mengatakan ini bagaimana, ahli ekonomi kita mengatakan ekonomi akan sangat terganggu kalau kita terus melakukan penguncian atau lockdown dan sebagainya. Tapi mereka mengatakan kalau ini tidak dilakukan, ini nanti akibatnya akan jauh lebih dahsyat daripada kalau kita melakukannya. Jadi pemerintah harus mengambil jalan tengah, ya, agar kata orang kita, rambut tak putus, tepung pun tak berserak. Ya, itulah kira-kira begitu. Bang Nuim dan MG Listener, kebijakan dalam mengatasi penyebaran COVID-19 sepertinya memang harus sangat hati-hati. Belajar dari negara lain harus jadi pertimbangan sebuah negara untuk mengeluarkan sebuah kebijakan. Seperti belajar dari apa yang terjadi di Korea Utara, yang saat ini berada di ambang malapetaka COVID-19. Menurut para ahli, hal ini bisa dihindari jika pemerintah Korea Utara mengambil tindakan cepat untuk menyediakan vaksin dan perawatan obat. Saat ini jumlah orang yang dilaporkan
terinfeksi COVID-19 meningkat menjadi hampir 1,5 juta orang. Bang Nuim, bisa dibilang pemerintah Korea Utara ketika bisa dibilang kita, Indonesia dan Australia atau negara lain itu sepertinya sedang berupaya untuk mencari vaksin, mereka agak santai-santai saja. Saat ini malah mereka baru melaporkan peningkatan COVID-19. Seperti apa kita bisa belajar dari apa yang terjadi di Korea Utara, Bang Nuim? Itu dia. Karena itu dia, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Mereka lebih banyak mencurahkan perhatian untuk membangun peluru kendali antar benua dan lain sebagainya. Mereka merasa sangat pede, percaya diri, bersebelahan. Mereka kan berbatasan dengan Tiongkok, tapi mereka akan kebal dari semua itu. Bahkan Tiongkok mendapatkan serangan misalnya di Shanghai, Beijing, dan sebagainya. Ya, sehingga pemerintah di Tiongkok waktu pemerintah Beijing menetapkan apa yang mereka katakan nol, tidak boleh ada satu orang pun yang kena. Nah sekarang kebetulan saya dengar bahwa di Shanghai sudah boleh orang keluar, tapi tidak lebih dari 2 jam setelah menjalani pemeriksaan dan mereka tidak terkena COVID, mereka boleh keluar selama 2 jam. Banyak yang pergi berbelanja dan lain sebagainya. Nah ini Korea Utara ini punya PD yang terlalu luar biasa, dibesar-besarkan dan keliru. Mereka menganggap mereka negara yang paling bagus, negeri yang paling luar biasa di dunia. Padahal semua orang mengetahui bahwa di negara itu telah terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Ini kultus pribadi di sana itu terhadap pemimpin-pemimpin mereka dan keturunannya yang sekarang ini Kim Jong Un ya yang memimpin. Nah Kim Jong Un sekarang sudah mempersalahkan para menterinya, para pakar kesehatannya, dia mulai mempersalahkan. Jadi dia seakan-akan melepaskan tanggung jawab. Kalau baik itu dia mengatakan ini karena pimpinan saya. Kalau jahat, kalau tidak baik, nah ini karena yang melaksanakan ini tidak benar dan lain sebagainya. Dan mereka barangkali bisa dihukum dengan sangat berat karena pernah katanya ada seorang jenderal yang waktu hadir dalam suatu pertemuan dan ketika dia berbicara dan jenderal ini seakan-akan lengah tidak menunjukkan perhatian, jenderal ini langsung dihukum mati dan lain sebagainya. Nah sekarang ini dengan 1,4,8 juta orang yang terkena dalam satu minggu, ya ada sejumlah yang sudah meninggal dunia, yang sudah tewas. Ya ini tentunya sangat harusnya menggemparkan mereka, sangat menggelisahkan. Tapi mereka tidak mau menerima bantuan luar negeri. Ini karena harga diri. Ini karena tidak mau kehilangan muka dan lain sebagainya. Jadi Korea Utara, Korea Selatan ya demi kepentingan dirinya, bukan demi kepentingan Korea Utara, tapi sekaligus juga demi kepentingan Korea Utara menawarkan bantuan. Nah, Korea Utara nampaknya masih tahan diri, jual mahal lah kira-kira begitu. Nah, kita lihat perkembangannya kayak apa. Apakah mereka bisa nanti mampu barangkali menciptakan vaksin sebagaimana mereka telah mampu menciptakan peluru kendali antar benua dan lain sebagainya. Rasanya tidak. Ya, kalau itu bisa karena Amerika itu juga tidak kalah hebatnya kalau dalam soal ilmu pengetahuan persenjataan. Ya, Inggris dan banyak negara lain. Rusia juga terkena. Tapi kenapa mereka ini nampaknya ada kehilafan yang sangat luar biasa di Korea Utara? Karena Iswayudi tahu ketika mereka baru dalam tanda kutip merdeka setelah Perang Dunia Kedua, kan mereka sempat dijajah oleh Jepang selama 40 tahun. Itu mereka itu sangat luar biasa tekadnya untuk berdikari. Ya, jadi istilah berdikari yang kemudian kita gunakan itu mungkin kita ambil dari bahasa Korea Juche. Ya, mereka itu mengembangkan traktor sendiri. Menurut laporan pada waktu itu mereka mengembangkan traktor dan ketika traktornya mau dijalankan, masuk personeling untuk maju, traktornya mundur. Tapi mereka tidak pernah putus asa. Mereka terus berjuang dan kita lihat apakah ketangguhan mereka, resiliensi mereka sekarang ini bisa dalam menghadapi COVID. Karena COVID ini lain daripada yang lain. Kalau orang mengatakan, oh iyalah dulu setelah Perang Dunia Pertama juga terjadi flu Spanyol, influenza Spanyol, antara 50 sampai 100 juta orang meninggal dunia. Tapi pada waktu itu belum ada penicillin, belum ada antibiotika. Jadi kalau orang yang menyebar begitu, yang mati begitu banyak, masuk di akal karena belum ada obat untuk melawannya. Sekarang ini sudah ada obat tapi tidak mempan untuk bisa boleh dikatakan menertibkan COVID-19 ini. Nah, Bang Nuim, bisa dibilang kepercayaan diri Korea Utara pada awal-awal penyebaran COVID kan karena mungkin salah satunya negara itu tidak banyak orang yang keluar masuk negerinya, bisa dibilang kayak gitu. Makanya mereka percaya diri bahwa
bahwa negara mereka mampu memproteksi atau menampung penyebaran COVID di Korea Utara. Nah, kalau sekarang kan bisa dibilang sekarang Korea Utara meningkat. Kita yang sudah bisa dibilang sudah cukup aman lah, cukup percaya diri juga kembali melonggarkan. Kalau saya sih melihat apakah memang kita harus menunggu semua negara di dunia bisa dibilang aman dulu baru kita bisa sangat-sangat yakin melakukan pelonggaran kegiatan. Seperti apa Bang Nui? Ya. Yang dikhawatirkan Korea Utara seperti yang Iswayu dikatakan tadi, mereka kan tertutup. Mereka tidak punya hubungan dengan negara-negara lain lah, seperti sedikit. Australia dan lain sebagainya. Jadi mudah sekali bagi mereka untuk menghindari ini, untuk mencari dalih lah. Ini tentu dengan secara sengaja musuh-musuh Korea Utara telah melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu barangkali telah menyebarkan COVID-19 ini. Siapa musuhnya? Ya termasuk diantaranya tentu Korea Selatan. Tentu Korea Selatan. Ini bisa membahayakan bagi Korea Selatan sendiri. Karena dalam keadaan seperti sekarang ini, Korea Utara sudah tidak begitu peduli lagi. Ya kan, daripada mati konyol kan lebih bagus kita katanya bikin satu pertarungan atau penghitungan dengan Korea Selatan. Karena bagaimanapun kita mengetahui bahwa antara dua Korea ini masih tetap dalam status berperang. Karena belum ada perdamaian. Belum ada perdamaian sejak tahun 1953 itu mereka upaya-upaya perdamaian sudah tapi belum. Kalau Iswayu pergi ke Korea, saya beberapa kali dan penyesalan saya adalah beberapa kali tugas waktu itu ke Korea Selatan, tapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk menjenguk Korea Utara yang waktu itu dianggap sangat luar biasa. Itu negerinya bersihnya orang semua geleng kepala yang pernah ke sana, dan tertibnya dan lain sebagainya. Tapi ya dengan apa? Dengan pengorbanan, tidak ada kebebasan dan lain sebagainya. Itu kalau kita pergi ke Korea Selatan, apalagi karena Seoul berdekatan dengan perbatasan dengan Korea Utara, banyak kita lihat kanal-kanal yang kosong. Saya bertanya, kenapa ini kanal-kanal kosong ini terjadi? Mereka mengatakan sekiranya terjadi sesuatu dengan Korea Utara, mereka akan mengalirkan air untuk membanjiri Korea Selatan. Nah, dengan adanya katanya kanal-kanal ini, maka air itu nanti bisa kita salurkan sehingga tidak menimbulkan kebanjiran. Dan hampir semua jembatan yang ada di sungai di Seoul itu sudah ada dinamitnya. Kalau sekiranya memang mereka jadi menyerbu Korea Selatan, maka jembatan-jembatan ini akan diledakkan supaya mereka tidak bisa masuk ke wilayah Korea Selatan. Jadi bisa saja dalam keadaan seperti ini, tentunya mereka menunjuk, wah ini tentu Korea Selatan yang ingin barangkali mencelakakan kita. Kita selama ini aman, kita tidak punya hubungan dengan Korea Selatan, tidak punya hubungan dengan negara-negara lain. Kok bisa? Ini bisa masuk, COVID-19 bisa masuk. Padahal kemungkinan saja bahwa ada diplomat barangkali Korea Utara yang ditugaskan di luar negeri lalu ditarik kembali ke Korea Utara dan mereka membawa, siapa tahu, kita tidak mengetahui. Siapa menyangka bahwa dari Wuhan di Tiongkok ini bisa menyebar ke Amerika kemana-mana. Siapa yang menyangka bahwa ini bisa terjadi? Nah makanya itu yang saya melihat pemerintah, karena bisa dibilang masih di dunia masih ada peningkatan penyebaran COVID. Kita jangan terlalu percaya diri juga bahwa COVID, kita sudah mampu mengatasi COVID dengan vaksin dan melakukan sejumlah kebijakan, karena bisa dibilang dunia belum sepenuhnya bersih dari penyebaran COVID-19 dan belum ada deklarasi dari WHO bahwa saat ini sudah menjadi endemi, bisa dibilang seperti itu. Pelonggaran memang harus sangat hati-hati. Mungkin itu jadi latar belakang sejumlah ahli menyebut pemerintah Indonesia sebaiknya tetap dengan penerapan penggunaan masker supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak kembali terulang. Seperti apa Bang Nui melihatnya? Iya, betul. Percaya diri perlu, tapi jangan takabur. Itu dia. Percaya takabur. diri perlu, tapi kita tidak boleh takabur. Jadi apa yang dilakukan ini secara berangsur-angsur, seperti saya katakan tadi. Shanghai mengatakan bahwa mulai sekarang orang sudah diperbolehkan yang tidak terkena, yang tidak terpapar ini boleh keluar 2 jam. Tapi mulai bulan depan, ini mereka sangat hati-hati.
Jadi percaya diri tapi tidak tegas. Mulai bulan depan mungkin akan dibebaskan orang untuk keluar, boleh keluar karena tidak bisa terus-terusan menggurung manusia karena ada dampak psikologinya. Jadi kalau di Australia ini juga itu dampak psikologi itu merupakan beban karena apa? Barangkali Swayudi juga mengetahui bahwa Australia ini majmuk budaya, majmuk ras ya, terbuka. macam-macam ras dari berbagai. Ada 100 sekian jenis bangsa di Australia ini, bahkan ada jenis bangsa di Australia ini yang tidak ada lagi negara asalnya, negeri asalnya sudah tidak ada. Nah, rupanya kalau terkena gangguan psikologi, gangguan jiwa, itu kadang-kadang tidak bisa sembarangan dokter jiwa yang mencoba untuk merawat mereka, untuk memberikan terapi. Harus katanya, makanya pemerintah Australia waktu itu sangat terkejut ketika mengetahui bahwa misalnya seorang dari negara A, dia terkena ini dan dia kemudian ada dampak psikologinya. Itu tidak bisa seorang dokter jiwa dari negara B atau negara C dan sebagainya, mesti barangkali dari negara A juga untuk bisa barangkali lebih memahami latar belakang orang tersebut. Karena dalam persoalan gangguan jiwa ini kan latar belakangnya itu penting sekali. Jadi ini bukan sesuatu yang sederhana. Ini sesuatu yang rumit. Jadi kalau sebuah negara yang begitu maju, siapa yang menyangka bahwa Tiongkok itu bisa luar biasa? Ya memang sekarang ini kalau dibanding misalnya perekonomian Amerika mungkin 25 triliun nilainya, perekonomian Tiongkok 17 triliun, tapi orang memperkirakan dalam waktu yang dekat perekonomian Tiongkok akan bisa melampaui perekonomian Amerika. Tapi mereka pun tidak mampu dalam menghadapi COVID ini. Jadi kita belajarlah dari kenyataan ini bahwa Tiongkok itu begitu ketat, ya mereka bisa berbuat apa saja, pemerintahnya bisa berbuat apa saja karena ya demokrasi tidak begitu dihargai di sana. Yang penting itu adalah kesejahteraan secara keseluruhan dari rakyat Tiongkok. Oleh sebab itu ketika Xi Jinping mengatakan nol, tidak bisa ada satu pun yang kena, kita tidak mau, kita mesti ada nol. Dan itu sebenarnya sesuatu yang agak barangkali keterlanjuran itu, sehingga mulai dikatakan nol tapi dinamis ya. Jadi maksudnya bisa di atas nol tapi dan lain sebagainya. Dan sekarang kita lihat bahwa apa yang mereka lakukan di Shanghai dengan melakukan pengetatan, melakukan lockdown, nampaknya berhasil. Sekarang sudah mulai dibuka, orang sudah mulai boleh keluar selama 2 jam ya untuk belanja, untuk ini itu, dan mulai bulan depan mereka sudah diperbolehkan keluar untuk lebih daripada 2 jam. Jadi kita melihat kalau sebuah negara seperti Tiongkok, sebuah negara seperti Amerika, negara seperti Inggris, Italia, Prancis yang begitu maju, tahu-tahu tidak bisa menghadapi COVID-19 ini, dan mereka hanya bisa mencoba untuk hidup berdampingan secara damai dengan COVID-19. Jadi kita mesti tahu diri juga bahwa tidak ada negara yang bisa aman dari COVID. Tidak juga Korea Utara dalam hal ini. Cuma seperti saya katakan tadi, mungkin saja Korea Utara akan mengatakan, ini semuanya gara-gara ada orang yang sakit hati melihat kemajuan Korea Utara, mereka kemudian menyebarkan COVID-19, padahal kita tidak pernah punya COVID-19. Nah ini ya, seperti yang tadi Iswayu dikatakan, dari mana datangnya? Mereka tidak bergaul dengan orang lain. Nah, tapi itulah hebatnya COVID-19. Tanpa bergaul dengan orang lain, dia bisa menyusup masuk dan tidak kelihatan. Ya, nah Bang, masalahnya kalau dalam sebuah pembuatan kebijakan, salah satunya mencegah penyebaran COVID-19, masyarakat kadang-kadang ragu apakah ini memang keputusan yang sudah tepat, maksudnya sudah berkonsultasi dengan para peneliti, para penentu, mereka-mereka yang pakar terkait penyebaran. Karena bisa dibilang apalagi ada momentum seperti politik pemilu seperti itu, kadang-kadang orang berpikiran ini kebijakannya supaya dia populis saja. Kebijakannya itu sebenarnya belum terlalu sepenuhnya mengatasnamakan kesehatan masyarakat, namun berorientasi agar popularitasnya naik segala macam. Apalagi yang sekarang terjadi di Australia jelang pemilu. Seperti apa suasana di sana Bang terkait sebuah kebijakan penyebaran COVID ini? Apakah memang masuk dalam agenda politik para calon? Tidak. Tapi ada partai seperti partai One Nation. Ini partai yang selalu dituduh sebagai partai yang rasis, dipimpin oleh seorang perempuan bernama Pauline Hanson yang dahulunya pernah punya warung jual ikan goreng dan kentang goreng. Dia ini sebenarnya kurang terpelajar, tetapi punya karisma, punya daya pesona, sehingga banyak yang kagum pada dirinya. Dan kadang-kadang kalau dia diwawancarai di televisi waktu itu, nanti dia kata, itu perkataan yang kamu pakai itu apa artinya? Dalam bahasa Inggris dia masih tetap masih bersikeras tidak mau divaksinasi.
karena menganggap bahwa vaksinasi itu pelanggaran terhadap hak dia dan lain sebagainya, bahwa vaksinasi itu bohong. Tapi secara umum di Australia umumnya ya, jangan adanya partai baru United Australia Party, partai Australia Bersatu dibiayai oleh Colin Farmer. Ini seorang yang sangat kaya raya yang mengaku penghasilannya tiap tahun bertambah 500 juta dolar dan sebagainya. Dia membentuk, tapi dia tidak begitu berhasil dalam pemilihan yang lalu, 3 tahun yang lalu. Sekarang dia mengadakan lagi, ikut lagi, dan salah satu kampanyenya adalah freedom, kebebasan. Jadi tidak mau vaksinasi dan lain sebagainya. Dan ini anehnya begini, Israel, orang-orang yang jadi pemimpinnya ini gebuk-gebuk luar biasa. Ya, termasuk Colin Farmer sendiri. Nah, mereka memang memanfaatkan vaksinasi ini, memanfaatkan COVID-19 dengan mengatakan freedom. Ada kebebasan, tidak mau divaksinasi. Tapi tidak begitu, dampaknya tidak begitu mampu untuk mempengaruhi rakyat, karena ya kebanyakan rakyat itu masih tetap melihat bahwa secara realistis partai-partai yang bisa menentukan nasib mereka adalah partai liberal yang berkoalisi dengan partai nasional, kemudian partai buruh yang beroposisi, kemudian ada partai hijau. Nah, partai hijau yang lebih radikal, dan makin banyak, ya ini menariknya, makin banyak yang mengajukan diri, mencalonkan diri sebagai independen, makin banyak. Sehingga dikhawatirkan bahwa dalam pemilihan umum hari Sabtu lusa, itu akan terjadi apa yang disebutkan hang parlemen, artinya parlemennya tergantung, karena tidak ada satu kelompok pun yang memperoleh mayoritas. Nah, kalau ini terjadi, mereka harus melakukan perundingan dengan para independen, calon-calon mandiri. Nah, lalu mereka mengatakan, kalau begitu, karena nanti calon-calon independen ini, mereka tentunya akan mengajukan syarat-syarat. Ya, kami mau membela Anda hingga Anda bisa memerintah, tapi kami punya program ini yang harus diterima oleh pemerintah. Nah, ini kan artinya bahwa demokrasi itu sebenarnya tidak berjalan secara utuh. Karena bukan mayoritasnya, tetapi adalah orang-orang independen yang mewakili satu dapil daerah pemilihan. Mereka yang bisa ikut menentukan arah yang harus ditempuh oleh pemerintah. Jadi ini menarik sekali, karena kian gencar dikatakan bahwa menurut katanya survei kemungkinan akan terjadi perimbangan. Karena kursi yang dipertarungkan itu 151 di dalam parlemen. Jadi mesti ada yang punya 76 kursi. Mungkin katanya tidak ada kedua kelompok partai besar ini yang akan memperoleh mayoritas, sehingga terpaksa nanti berunding dengan inilah independen ini. Nah, jadi ini menarik sekali ya, melihat demokrasi berkembang, tapi tidak selamanya demokrasi itu Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Tidak seperti itu. Nah, bisa dibilang saat ini di Australia sedang atau akan melakukan pemilihan siapa yang akan menjadi pemimpin Australia ke depan. Nah, biasanya partai oposisi itu dalam sebuah kebijakan suka menggunakan antitesis, yang ini akhirnya bisa berimbas pada kebijakan yang mungkin benar, tapi karena ada ya seperti tadi Bang Nuim bilang, ada partai-partai yang saat ini bilang penggunaan masker itu melanggar hak asasi manusia. Bisa dibilang ada juga yang bilang vaksinasi itu tidak perlu karena bla bla bla. Ini mereka punya argumentasi sendiri. Itu yang kadang-kadang membuat sebuah kebijakan terkait penanganan penyebaran COVID-19 itu agak terganggu. Bang Nuim melihatnya seperti apa, Bang? Ya, benar juga, tapi itu tidak mengganggu karena mayoritas di Australia ini terpengaruh oleh pandangan para ahli yang mengatakan perlu adanya pemakaian masker, perlu adanya vaksinasi dan lain sebagainya. Karena ya mereka juga tentu menyadari, karena yang ditampilkan oleh tiap-tiap negara bagian yang saya katakan sangat otonom ya di Australia ini, itu adalah ahli-ahli yang sudah tidak diragukan lagi kepakarannya dalam persoalan kesehatan. Jadi nasihat yang mereka berikan itu diterima, dan sebagian besar rakyat juga menerima nasihat itu, walaupun ada yang masih tetap saja merasa curiga dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Waktu kita tadi mengudara, kira-kira jam 10 ya, 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, saya melihat adanya pengumuman bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Negara Bagian New South Wales telah mengesahkan rancangan undang-undang yang disebut mati sukarela dengan bantuan orang lain. Ini sudah berlaku di banyak negara bagian lain di Australia. Jadi kalau ada yang sakit dan dia bisa meyakinkan dokter bahwa
saya ini laksana kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Tolong saya disuntik supaya saya mati. Itu bisa dilakukan, tapi tidak semudah itu. Tapi ini sudah negara bagian pertama yang melakukan itu adalah Victoria, Melbourne. Kemudian negara bagian Australia Selatan, dan sekarang negara bagian New South Wales. Tampaknya ini akan merebak ke seluruh Australia, di mana orang yang sudah dalam tanda kutip ya bosan hidup bisa mati secara sukarela dengan bantuan orang lain. Ini biaya tentunya kesehatan akan mahal, menggemparkan betul. Bagi pendengar di Indonesia ini akan menggemparkan sekali ini. Betul, di Australia betul. pun banyak yang menentang, terutama gereja Katolik. Gereja Katolik sama sekali tidak mau menerima ini. Tapi ya, itulah kemauan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya, mereka menghendaki, dan ini baru diberlakukan. Baru tadi, kira-kira sejam yang lalu diresmikan. Jadi hanya kalau ingin tahu apa yang sedang berkembang di Australia menjelang pemungutan suara hari Sabtu yang lalu. Tapi sebelum itu, Ismayudi, karena sejak beberapa hari sudah dibuka. Tempat-tempat pemungutan suara sudah mulai dibuka. Selain itu juga diberikan kesempatan kepada orang yang tidak mau mendatangi tempat pemungutan suara, TPS. mereka bisa mengirimkannya dengan pos dan sebagainya. Karena ancamannya kalau tidak memberikan suara, maka mereka bisa didenda. Ya, didenda. Di sini wajib, di Australia wajib dalam pemilihan, apakah tingkat nasional atau tingkat negara bagian, wajib bagi seorang warga negara Australia untuk ikut memberikan suaranya. Nah, terkait kebijakan pengentasan penyebaran COVID-19, kalau di Indonesia kan bisa dibilang banyak juga politisi jelang 2024 sudah memanfaatkan momentum penanganan COVID-19 untuk tujuan politik, bisa dibilang. Memang kalau di Australia ini cukup mampu lah masyarakatnya, karena lebih mendengarkan pakar yang sangat paham seperti apa menyebarkan penanganan penyebaran COVID-19. Namun kadang di Indonesia di era pemerintah dan pakar misalkan menggunakan masker itu penting, ada oposisi atau pihak-pihak yang kemudian menyebarkan informasi yang menyesatkan bahwa misalkan adalah sholat menggunakan masker itu nggak bagus karena tidak bersentuhan dengan sujud segala macam. Itu yang kemudian akhirnya membuat penyebaran atau penanganan penyebaran COVID sempat terganggu, bisa dibilang seperti itu, Bang Nuim. Kalau Bang Nuim sendiri melihatnya atau menghimbau masyarakat seharusnya seperti apa, Bang? Tidak menjadi persoalan, terutama Muslim ya, saya sebagai Muslim. Coba bayangkan bahwa ada ayat yang mengatakan diwajibkan atas kamu berpuasa, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kemudian dikatakan faman kana minkum maridan aw ala safar. Apabila di antara kamu ada yang sakit atau kamu boleh tidak puasa. Kamu boleh tidak puasa. Kamu tidak boleh makan babi, tidak boleh minum alkohol. Tapi dalam keadaan darurat, kamu boleh makan babi, kamu boleh makan alkohol. Jadi tidak sesempit itu bahwa kalau pakai masker tidak bisa salat. Bagaimana orang-orang dahulu di padang pasir karena tidak mau menghirup pasir, mereka tutup kan? Jadi ya coba bayangkan, karena seperti dikatakan oleh banyak orang, ini antara lain Dr. Rashid Reza dalam buku yang ditulis oleh Shadi Hamid, yaitu Islamic Exceptionalism. Islam ini rasional. Betul. Bukan memberati tapi meringankan kehidupan orang. Jadi ketika dikatakan nanti tidak bisa, bahkan kalau kita salat dan kita tidak punya air, kita bisa tayamum. Kita tidak perlu pakai air untuk berwudu, walaupun itu syarat. Jadi jangan itu dijadikan dalih, itu tidak benar. Karena kata Rasulullah SAW, serahkan urusan kepada ahlinya, kalau tidak tunggu kehancuran. Ya, serahkan sebuah keputusan pada ahlinya, mungkin bisa jadi kata-kata closing yang bisa jadi bisa jadi pegangan buat MG listener saat ini dalam sebuah penanganan COVID-19. Dan kita berharap penanganan atau kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah ini juga mampu memicu pertumbuhan ekonomi, namun juga jangan terlalu pede. Kalau saya pribadi berharap masyarakat tetap menggunakan masker, apalagi kalau misalkan suasana di lingkungan Anda cukup ramai. Terima kasih Bang Nuim atas waktunya dan sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Salam sehat selalu, Bang. Amin, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.